Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Atmitia Monika. Saya dari Prodi Biologi dengan NPM 257101032. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks. Jadi, reaksi redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi sendiri itu adalah kebalikan dari reaksi oksidasi. Jadi contohnya, jika reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas oksigen, maka pada oksidasi dia akan menerima oksigen. Jadi mereka itu saling berlawanan. Nah, kemudian di sini ada contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pada reaksi reduksi contohnya yaitu ZNO atau disebut dengan seng oksida itu ditambah dengan C karbon dan akan menghasilkan Zn plus CO atau seng plus karbon monoksida. Nah, dalam reaksi ini ZNO itu kehilangan oksigen dan menjadi Zn sehingga disebut dengan reduksi. Kemudian contoh reaksi oksidasi yaitu 2Zn atau disebut dengan seng ditambah dengan O2 oksigen akan menjadi 2ZNO seng oksida. Nah, dalam reaksi ini Zn bereaksi dengan O2 dan menjadi ZNO sehingga disebut dengan oksidasi. Nah, reaksi redoks juga dapat diartikan sebagai reaksi kimia di mana terjadi perpindahan elektron dari satu zat ke zat yang lainnya dalam reaksi redoks. Nah, dalam reaksi redoks ini ada dua proses simultan. Yang pertama oksidasi, dia kehilangan elektron. Nah, dan reduksi dia penambahan elektron. Contohnya Zn plus Cu itu mempunyai muatan elektron di bagian Cu yaitu bernilai 2+. Nah, dia akan menjadi Zn yang memiliki muatan elektron 2+ dan ditambah dengan Cu. Nah, di sini Zn memberi elektron ke Cu sebesar 2+ tadi. Nah, sehingga Zn ini teroksidasi, Cu-nya memiliki muatan elektron yaitu 2+. Nah, jadi Zn itu teroksidasi dan Cu itu terreduksi. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang bilangan oksidasi atau biloks. Nah, bilangan oksidasi sendiri ini sering disebut dengan biloks. Biloks adalah angka yang menunjukkan jumlah elektron yang dianggap dimiliki atau disumbangkan suatu atom dalam senyawa atau ion jika semua ikatan dianggap ionik. Nah, dalam biloks terdapat aturan-aturan penting yang dimiliki oleh biloks. Yang pertama yaitu bilangan biloks itu atom unsur bebas itu sama dengan O. Nah, yang kedua adalah untuk ion monoatomik pada biloks itu muatannya adalah ion. Habis itu untuk senyawa netral jumlah biloks semua atom itu sama dengan O atau 0. Untuk ion Nah, yang pertama bilangan oksidasi itu atom unsur bebasnya atau bukan dalam senyawa itu nilainya adalah 0. Kemudian untuk ion monoatomik biloks itu muatannya ion. Nah, selanjutnya untuk senyawa netral jumlah biloks semua atom itu adalah 0. Untuk ion poliatomik jumlah biloksnya muatannya adalah ion. Nah, untuk selanjutnya hidrogen biasanya nilainya +1 bila berikatan dengan non-logam. Tetapi jika ia berikatan dengan logam, dia nilainya -1 atau -1. Kemudian oksigen biasanya itu nilainya -2. Kecuali dalam perioksida, dia dikurangin 1. Jadi bisa berikatan dengan F atau +2. Contoh nih ya, dalam H2SO4 itu hanya adalah bernilai -1 tiap atom dan O-nya itu bernilai -2. Nah, tiap atom. Nah, total O sama dengan 4, X itu dikali dengan -2 sama dengan -8. Nah, maka S harus +6 agar totalnya O jadi biloks S adalah +6. Kemudian saya akan menjelaskan tentang agen reduksi dan agen oksidasi dan contohnya. Agen reduksi adalah zat yang menyebabkan zat lain direduksi.
ia sendiri terreduksi kehilangan elektron, jadi nilainya adalah min. Kemudian agen oksidasi adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Ia sendiri terreduksi atau menerima elektron, berarti positif. Kemudian untuk konsep menyatakan reaksi redoks, pada metode setengah reaksi ini kita memisahkan reaksi menjadi dua bagian, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Langkahnya yaitu yang pertama, tentukan biloks unsur yang berubah untuk identifikasi oksidasi atau reduksi. Kemudian yang kedua, tulis setengah reduksi secara terpisah. Kemudian tambahkan H2O dan H+ jika dalam larutan aman, atau OH- jika dalam larutan basa, untuk menyeimbangkan atom H dan O. Kemudian yang keempat yaitu tambahkan elektron untuk menyeimbangkan muatan di kedua sisi setiap setengah reduksi. Nah, untuk yang kelima, sesuaikan jumlah atom supaya kedua setengah reaksi memiliki jumlah elektron yang sama. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir, jumlah kedua setengah reaksi, elektron saling batalkan. Kemudian jika perlu disederhanakan. Nah, reaksi oksidasi pada metode ini kita menggunakan perubahan bilangan oksidasi untuk menyeimbangkan reaksi. Jadi, halo kawan-kawan. Jadi di sini saya akan memberikan contoh reduksi dan oksidasi atau bisa disebut dengan reaksi redoks. Nah, di sini ada contoh nih, 2NH plus 2H2O kemudian 2NaOH plus H2. Jadi, kita tentukan reaksi redoks. Mula-mula kita akan menentukan biloksnya terlebih dahulu. Nah, si Na ini kan dia unsur bebas. Jadi kalau unsur bebas, maka dia biloksnya adalah 0. Kemudian H adalah memiliki biloks plus 1. Kemudian O ini memiliki biloks min 2. Nah, jadi di sini H ini kan memiliki biloks plus 1 dikali 2 hasilnya adalah plus 2. Nah, O ini berarti min 2 diturunkan, guys. Kemudian 2Na ini biloksnya adalah plus 1. Nah, H biloksnya kan plus 1. Kemudian O itu biloksnya min 2. Gini, jadi lebih tepatnya ketika H mempunyai biloks plus 1 kita turunkan, kemudian O-nya juga memiliki biloks min 2, maka Na-nya otomatis dia plus 1 karena dia jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Kemudian H2 itu biloksnya berhubung dia unsur bebas, jadi biloksnya adalah 0. Nah, maka kita akan mencari reduksi dan oksidator. Nah, oksidator atau bisa disebut dengan reduksi itu adalah nilai penurunan. Jadi di sini nilai yang turun itu adalah min 2 ke min 2 ke 0. Jadi yang disebut dengan oksidator adalah H2. Ini adalah oksidator. Kemudian Na ini ke Na sini dia menghasilkan nilai lebih tepatnya redoksnya adalah reduktor atau oksidasi. Dia kenaikan dari 0 menuju ke plus 1. Jadi dia disebut reduktor atau oksidasi. Terima kasih.